Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula kembali memberikan taufik kepada kita sehingga bisa kembali belajar bersama, ya, membaca kitab. Ya, yang akhwat sudah jelas suara saya. Ya, nanti saya lupa untuk unmute ya. Afwan. Ya, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan ya, ya waktu luang dan taufik ya. Makanya gak mudah untuk bisa hadir ya via Zoom malam-malam ya, weekend untuk belajar baca kitab. Ya, ini adalah taufik hidayah yang mahal. Ya. Gak semua orang bisa loh ya meluangkan waktunya untuk hadir. Ya, contoh sederhananya aja, yang akhwat aja, masya Allah, hanya satu orang yang hadir. Ya, barakallahu fiqh. Ya, karena memang nggak mudah, ya, mengumpulkan niat, mengumpulkan semangat untuk bisa hadir. Apalagi ini pembahasannya adalah eh, bukan pembahasan yang ringan. Ya, saya akui memang agak berat, gitu kan. Nah, maka bersyukurlah kepada teman-teman yang Allah kasih taufik untuk bisa meluangkan waktu ya untuk kita insya Allah Ta'ala belajar bersama. Baik, kita lanjutkan. eh, baik, sudah muncul ya. Nah, sekarang, oke, kita masuk kepada eh, jumlah yang berikutnya ya. Qala asy-Syafi'i. Qala asy-Syafi'i. Nah, sepertinya kalau hari Ahad ya, kok gak bisa ya? Yang Ahad ya. Bentar, bentar, bentar. Oh. Kenapa gak bisa? Sebentar ya. Oh, gak bisa ya. Ya qal Asy-Syafi'i. Yang ikhwan ada yang mau baca gak? Dia menerjemahkan. Sampai dengan laka fathu. Yang ikhwan ada yang berani. Siapa tuh yang resen? Pak Jibrin Rumbawa. Silakan. Pak Jibrin.
Halo, Assalamualaikum Pak Jibrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفضل. اقرأ وقال الشافعي ثم ترجم. Nah, Gimana Pak Jibrin? Bisa? Pak, bisa Pak? Ya, silakan dibaca. Kan Pak ya? Ya, coba aja. Ya, sudah saya alihkan ke yang lain ya. Apa Ustaz? Anak coba Ustaz. Ustaz. Silakan Pak Abu Muhammad. Bismillah. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Terjem. Telah berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada ciptaannya kecuali hanya surah ini, sesungguhnya akan cukup. Baik, jazakallahu khairan. Soal untuk Bapak Abu Muhammad ya. Mengapa ya pada kata Asy-Syafi'i itu harokatnya dhammah? Coba jelaskan secara ilmiah. Aku Ustaz baru ikut gabung nih, jadi belum. Gak apa, salah gak apa-apa. Salah gak apa. Kira-kira kenapa dia dhammah punya enggak, punya gambaran enggak? Salah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. eh Sampaikan aja. Mungkin nanti aja Ustaz. Gak apa, gak apa. Atau sampaikan aja. Salah kita gak apa-apa kok. Gak akan dimarahin. Kayaknya kalau itu salah, kita bisa bahas gitu loh. Tebak aja, kenapa kok domah? Apa penulis apa atau iseng aja kan bisa bisa domah atau gimana? Sampaikan aja, sebisa antum. Atau pernah belajar ilmu nahu sebelumnya? Pernah Ustaz. Ayo, coba kira-kira, ya saya bantunya. Kira-kira dia ini eh marfu atau mansub ya? Kira-kira ya. Kalau Hukum dilihat dari sepintas dia marfu. sahih betul. Nah, itu ya satu poin betul ya. Nah, kira-kira dia jabatannya itu sebagai eh apakah sebagai mubtada atau enggak? Iya atau enggak aja? Apakah kata Asy-Syafi'i dia punya jabatan sebagai mubtada atau tidak? Jawab aja, iya atau enggak? Salah gak apa-apa. Bukan Ustaz. Bukan, saya mumtaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang ada gak ikhwan yang bisa bantu nih? Kira-kira apa ya jabatan Asy-Syafi'i pada jumlah ini? Coba saya Ustaz. cek dulu. Siapa? Pak Alfian, silakan. Sebagai fa'il Ustaz. Masya Allah, Fa'il. Ya, betul ya. Ya, jadi dia pertama dia jabatannya adalah
fa'il atau subjek ya. Nah, kalau kita merujuk kepada buku yang saya tulis ini, fa'il itu masuk ke pembahasan marfu'at. Marfu'at. Nah, kalau marfu'at itu ya ciri khasnya harokatnya dhammah. Nah, itu alasannya. Kenapa dia dhammah? Karena dia fa'il. Emang kalau fa'il kenapa? Ya kalau dia fa'il, maka dia masuk ke dalam rumpun marfu'at atau macam-macam marfu'. Dan harokat yang dimiliki oleh marfu'at ya yang paling umum adalah dhammah. Nah, gitu ya. Tapi ibu-ibu nih, coba ibu-ibu. Rohima kan itu rahimahullah ta'ala ya. Rahimahu ini gabungan dari dua kata atau memang satu kata aja, ibu-ibu. Ya ada tambahan ibu-ibu nih. Ada dua orang nih, Masya Allah. Ibu Yani Mustika sama Ibu Nurfaudilah. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kata rahimahu, ya ini saya kasih tanda ya. Hop. Nah, ini kata ini, rahimahu, itu memang satu kata atau gabungan dari dua dua kesatuan. Kira-kira apa aja dua itu, Ibu ini? Kira-kira aja, salah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Lama juga belajar. Ah, gimana gimana? Bukunya kata ganti gitu ya. Ya, masalah mumtaz sebetulnya barakallahu fik. Ya. Rahimahu ini gabungan dari rahima dan dhamir hu ya. Yang ikhwan sekarang. Rahima ini isim atau fi'il ikhwan. Kata kerja atau kata benda. Rahima. Kerja, Kata kerja. Kalau hu-nya apa? domir, Dhamir ya. Masya Allah. Nah, lafaz jalal Allah ya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa pada lafaz jalal Allah harokatnya dhammah, bukan fathah atau bukan kasroh? Ada ikhwan atau akhwat yang berani jawab nggak? Coba resen dulu. Saya cek nih. Pak Maulana silakan. Ini Pak Maulana ini kayaknya orang Madinah Salam ya. Ya, Ustaz. Kira-kira apa Fa'il, Ustaz. alasannya? Hmm? Alasannya harokatnya doma, Ustaz. Marfu. Ya karena apa? Alasannya apa? Beliau ke fa'il setelah ini, Ya, setelah isim, mungkin Ustaz. karena dia fa'il ya. Sama sama seperti Asy-Syafi'i, dia juga fa'il ya. Maka lafaz jalal Allah itu dia fa'il. Kalau fa'il maka dia marfu'at. Kalau marfu'at maka dia dhammah. Nah, ini soal agak susah nih. Berikut ini soal yang agak susah ya. Ta'ala ya, sini saya kasih garis bawah ya. Oke. Ta'ala, ada yang tahu nggak ini isim atau fi'il? Ini agak susah memang. Ta'ala itu isim atau fi'il. Ada yang bisa jawab? Ini Pak Muhammad Daniel. Silakan. Iya, Ustaz. Fi'il apa? Fi'il madhi. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, ya telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, ya Allah yang Maha Tinggi. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu, ya sekiranya ya tidak Allah turunkan hujjah ya atas
makhluknya atau ciptaannya illa hadhihi surah kecuali surah ini yaitu surat apa Al-Asr lakafathum maka sudah cukup. Nah, pertanyaan saya, ada tahu nggak huruf lau ini dalam ilmu nahwu huruf apa namanya? Agak susah memang. Yang ibu-ibu ada tahu nggak huruf lau ini? Nah, kira-kira huruf apa namanya ya? Ada pernah belajar nggak? Oke, karena gak hanya bisa jawab ya, saya bantu aja. Ini namanya adalah eh, harfun syart atau huruf syarat. Ya, nah mohon dicatat ya, ini namanya huruf syarat. Ya, nah sekarang pertanyaan kedua agak ya agak susah insya Allah. Huruf ma ini saya dikali ma. Ada tahu nggak huruf apa aja? Pak Muhammad Daniel, silakan. Apa? Isim Ustaz. Kurang jelas Pak Muhammad Daniel. Is- Kurang jelas apa? Apa maksud Oh penafian ya betul ya. Penafian itu bahasa Indonesianya apa ya? Penafian. Pengingkaran. Ya, pengingkaran ya. Peniadaan. Jadi kalau kita terjemahkan apa? Sekiranya tidak. Nah, ini maknanya tidak ya. Kalau dia nafi ya. Dia menafikan. Ya, menafikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kata hujah ini, teman-teman, mengapa harokatnya ya fathah? Ibu-ibu coba. Ibu-ibu, ada yang tahu nggak kenapa kata hujjah ini harokatnya fathah? Kenapa nggak dhammah aja sekalian? Ibu-ibu, Taunya kalau kayak gitu isim nakirah ya Ustaz. isim nasyirah kurang tepat. Masya Allah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Yang lain ada? Coba saya lempar kepada ikhwan nih. Ada yang tahu gak ikhwan? Kenapa ya kata hujjah itu harokatnya adalah fathah? Bukan dhammah, bukan kasroh. Oh, banyak nih, Masya Allah. Saya mau coba Bapak Andrika nih ya, belum pernah nih. Bapak Andrika Irwansyah. Tadi Ustaz, Ya, kenapa kok gak dhammah aja sekalian, Pak? Biar cakep gitu. karena dia sebagai maf'ulun bih Ustaz, Emang kalau Mas dia masuk rumpun apa ya nasab hukumnya? Ustaz, Hah? mansub Ustaz, Mansubat ya. Emang ya kalau Ustaz, mansubat harokatnya apa? fathah Ustaz. Fathah ya. Karena dia mufrad makanya fathah ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Oh ya Ya Ustaz. bagus ya antum ilmu nahunya ya. Masya Allah. Nah, pertanyaan agak mudah nih ibu nih. Nah, yang mudah insya Allah. Pada kata khalqihi ya, khalqihi. Kenapa pada ini kan gabungannya khalqun sama dhamir hayanya. Kenapa khalqi ya? Kenapa nggak khalqu atau khalqa? Ibu-ibu ada bisa bantu jawab nggak? Kenapa khalqi bukan khalqu atau khalqa?
Masya Allah, jazakallah khairan mumtaz ya, karena didahului oleh huruf jar ala. Masya Allah, pintar-pintar antum ya. Alhamdulillah. Baik, nah kemudian ilah, ya ilah, wah, agak susah ya untuk akhwat ya. Nah, ilah itu ya disebut dengan huruf istifna, ya huruf pengecualian, ya ilah. Nah, pengecualian. Kalau hadhihi ini disebut juga dengan, kalian tahu nggak hadhihi itu apa nggak? Kalau yang ilmu nahu istilahnya hadhihi, hadza, dan seterusnya. Masya Allah mumtaz, isim isyarah, kata benda yang untuk apa? Isyarat. Ya. Nah, pertanyaan nih buat ikhwan nih. Mengapa kata asurah itu harokatnya fathah? Ya, kenapa fathah bukan dhammah ataupun kasroh? Ya badal saat dari HTI saat. Mbak, Bapak siapa yang menjawab nih? Maulana saat. Bentar, mana nih orang ini? Pak Maulana, kenapa? Surah itu dia saat badal dari hadhihi saat. Masya Allah, mumtaz ya. Masya Allah, tuh udah jauh ya belajar. Nah, ya Ya saat. teman-teman yang baru belajar gak paham badal ya. Memang, bentar saya mute dulu ya. Oke. Memang di buku yang saya tulis ini, saya belum membahas badal ya. Badal. Badal jadi apa? Badal dari apa? Hanya aku bilang apa? Badal jadi apa Pak Maulana? Dari isim isyarah hadhihi saat. Dan dia adalah badal itu termasuk mansubat ya. Badal itu ya dia termasuk mansubat. Mansubat. Ya. Nah, kemudian nah pada ya frasa lakafathum itu, bentar, Pak Maulanya saya mute dulu. Oke, udah. Ada yang tahu nggak? Lakafathum ini gabungan dari berapa apa ya istilahnya? Gabungan dari berapa objek. Nah, gitu. Lakafathum, ya ibu-ibu nih, semua ibu-ibu. Tiga apa saja tiga itu? Betul ya, tiga memang ya. Tapi apa saja itu? Lam, huruf sakit betul. Kemudian kafat, filmaudi. Kemudian, Masya Allah. Ibu siapa yang menjawab? Kok pintar banget. Nah, saya cek namanya ya. Ibu siapa namanya? Ibu Sofia. Belajar Nahu di mana Bu Sofia? Oh, sama Abi. Abi ini Ustadz gitu. Oh, Abi ini maksudnya ayah atau suami? Ayah, oh, Masya Allah. Ayah pintar ya ngajarnya ya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Betul ya. Lakafatum itu gabungan dari huruf taukid, lam. Kalau kita terjemahkan apa? Benar-benar ya. Ya, telah cukup. Nah, ini memang ciri khas dari bahasa Arab itu apa? Banyak bermain di penekanan. Ya, seringkali teman-teman dalam sebuah frasa ya, tapi taukidnya tiga buah. Ya, benar-benar pasti akan gitu. Sampai segitunya. Misalnya kita akan jumpai hal itu insya Allah ya. Ya, banyak kita jumpai ya dalam bahasa Arab ya penekanan-penekanan. Ya, dan itulah indahnya bahasa Arab. Ya.
Itulah indahnya bahasa Arab. Apalagi kalau kita sampai belajar ilmu balaghah, ya. Penekanannya nggak lagi di penambahan huruf aja, tapi di permainan urutannya. Contoh gini, eh, dalam surah Al-Fatihah, ayat Iyyaka na'budu. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kalau hanya sebatas terjemahannya kepada engkau kami beribadah, ya tolong disimak. Kalau hanya sekedar kepada engkau kami beribadah, itu harusnya cukup menggunakan apa? Na'buduka. Na'buduka. Kami beribadah kepada engkau. Tapi kan eh, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya iya karena iya ini tambahan aja ya. Sebenarnya kan yang menjadi fokus itu huruf K itu iya karena abudu. Jadi yang harusnya eh, objek itu di belakang, yang tadi saya contohkannya na'buduka ya, kan di belakang tuh objeknya. Tapi malah dimajukan ke awal. Ya, iya kayak na'budu. Itu juga taukid. Ada yang tahu nggak taukid apa itu? Kenapa Allah memajukan huruf K ini ke awal gitu loh? Ada yang tahu nggak? Itu juga taukid. Tapi apa taukidnya? Ada yang bisa jawab? Ibu-ibunya, coba ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak bisa, saya lempar ke Ikhwan ya. Ikhwan, ada yang bisa jawab nggak? Maf'ul muqaddam. Muqaddam. Hmm, lebih tepatnya al-hasr sebenarnya. Jadi pembatasan. Makanya kan kalau terjemahannya benar apa? Ada tambahan hanya kan, hanya kepada engkau. Padahal kan, padahal kita nggak berjumpa itu kata fakot, ya aja kan. Nah, tapi hanya ini ada karena adanya taukid atau penekanan di hasan ini itu ilmu balaghah ya, itu sedikit faedah aja. Nah, jadi kalau kita makin belajar ilmu balaghah, masya Allah, kita makin kagum sama Al-Qur'annya. Wah, ajib ya, masya Allah. Makanya kita akhirnya make sense ya. Kita paham akhirnya ya. Oh, ternyata wajar ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gini, para ulama menjelaskan setiap para rasul itu diutus, mereka punya mukjizat yang memang lagi viral di kaum itu, di masa itu. Contoh gini, di zaman yang Nabi Musa, yang lagi viral adalah sihir. Orang berlomba-lomba mempelajari sihir, ya, kehebatan, kuat-kuatan sihir. Tapi Nabi Musa alaihissalam, dia punya kemampuan yang mukjizat yang melebihi sihir. Kalau sihir itu mengubah sesuatu menjadi benda lain, itu dengan takhil, dengan eh, memasukkan khayalan ke targetnya. Jadi nggak nggak hakikinya benang itu jadi ular. Ya kalau ilmu sihir ya. Nah, tapi kalau Nabi Musa memang kayu itu berubah zatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan gimana tukang sihir Firaun taubat kan akhirnya. Karena mereka memahami ini gak sihir ini. Oh, kayu jadi ular itu memang zatnya berubah. Nah, Nabi Isa alaihissalam, beliau di masa itu yang lagi viral adalah ilmu kesehatan. Ya, ilmu kesehatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau mukjizat yang
mengalahkan ilmu kesehatan di masa itu. Dan yang paling bombastis adalah Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan atau menghidupkan orang sudah wafat. Biiznillah. Nah, itu kan mematahkan kejadian yang final di masa itu. Nah, termasuk Al-Quran. Ya, di zaman Rasulullah SAW orang itu saling berlomba-lomba hebat-hebatan dalam syair, masalah syair. Ya, jadi syair ini menjadi media untuk promosi, media untuk apa sih namanya orasi gitu kan. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW turun membawa atau hadir membawa sebuah kitab yang enggak bukan syair. Bukan syair, tapi dia sangat mendetail urutannya, sangat mendalam makna-maknanya, dan dia bukan syair. Nah, akhirnya membuat banyak ya kaum muslimin kaum Quraisy ya tercengang mereka. Ini kalau kita bahas panjang lagi ceritanya ya. Intinya apa? Intinya kalau kita memahami bahasa Arab ya nahwu sorof balaghah, wah kita baca Quran itu makin mantep ya, makin kerasa feelingnya. Nah, gitu kira-kira ya. Itu sedikit faedah saja. Oke, kita lanjutkan satu kalimat lagi, satu jumlah lagi ya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ibu-ibu ada yang membaca nggak ucapannya Imam Al-Bukhari? Ada? Kalau nggak ada, saya lempar ke Ikhwan. Oke, nggak ada ya. Ya, Ikhwan yang belum pernah siapa nih? Coba resen dulu. Hmm, hmm, hmm. Ya, coba Pak Alfian nih. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك محمد ayat 19 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل Terjem. dan berkata Al-Bukhari rahimahullahu taala bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan dalilnya adalah firman Allah yang Maha Tinggi, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan memohonlah ampun atas dosa-dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Maka mulailah dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fikum ya. Betul ya. Masya Allah. Nah, Imam Bukhari mengatakannya apa? Rahimahullah. Beliau menulis sebuah bab ya dalam sahihnya, Sahih Bukhari ya. Bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, bab tentang ilmu dulu sebelum beramal dan berucap. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah ya, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wastaghfir lidzambik, dan ya mohonlah ampun atas dosa kamu. Ya, maka belum mengatakan fabada'a bil ilm. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya perintah berilmu. Nah, sebelum apa?
sebelum berucap dan beramal. Baik. Pertanyaannya ya buat ibu-ibu. Ya. Kenapa Al-Bukhariyu bukan Al-Bukhariya atau Al-Bukhari? Kenapa harus dhammah ibu-ibu? Silakan jawab aja. Salah gak apa-apa. Salah tidak mengapa. Yang penting berani menjawab. Berani berargumen gitu loh. Ibu-ibu. Masya Allah, mumtaz. Karena dia fa'il ya. Emang kalau fa'il, kenapa? Nah, kalau dia fa'il, berarti dia masuk kepada rumpun marfu'at. Loh, emang kalau marfu'at kenapa? Kalau dia marfu'at, ya maka secara asal dia adalah harokatnya dhammah. Makanya dia mufrad begitu ya. Nama orang juga. Rahimahullah ta'ala kita sudah bahas tadi ya. Nah, ada tahu gak Ikhwan? Kenapa pada kata bab itu dia harokatnya dhammah? Ya tahu nggak kenapa? Ikhwan, apakah ada yang tahu kenapa kata bab ini ya harokatnya adalah dhammah ya Pak Alfian silakan. Kenapa Pak Alfian? Sebagai mubtada Ustaz. Masya Allah mumtaz barakallahu fikum. Ya sebagai mubtada karena dia awal dari kalimat. Ya. Lalu Pak Alfian mana khobarnya Pak Alfian? Mubtada itu teman-teman, kita harus cari pasangannya. Khobarnya mana nih? Al-ilmu Ustaz. Al-ilmu, Masya Allah, mumtaz. Al-ilmu adalah khobarnya. Makanya dia, karena dia khobar, dia masuk kepada rumpun marfu'at. Karena dia marfu'at, maka harokat asalnya adalah dhammah. Masya Allah. Ada yang tahu nggak kata qobla ini sebenarnya apa ya? Isim atau fi'il atau apa sih? Sebenarnya istilah khusus sih buat qobla ini. Ada yang tahu nggak qoblanya apa? Dan saya kasih clue ya, qoblanya dia harus ya fathah, harus mansub. Nih. Kenapa? Nah, ada yang tahu nggak? Dia Zorof, sebagai apa? man. Zorof, Cuma Zorof ya, Masya Allah, mumtaz. Zorof apa? Zorof zaman saat Zorof zamannya. Mungkin teman-teman yang belum paham bisa cek di pembahasan mansubat ya di bukunya saya tulis ada kok mansubat. Nah, mansubat itu berarti dia hukum asal apa harokat asli adalah fathah. Nah, qobla. Gak mungkin sampai hari kiamat gak mungkin qobli ya ada. Kecuali ya ada yang kecualinya. Itu pembahasan lain ya. Cuma kalau kita membahas dia sebagai dzaraf pasti dia fathah. Misalnya kayak amama. Amama itu kan di depan ya. Amamal masjid. Nah, itu gak mungkin amami, gak mungkin. Ataupun gak mungkin amamu. Gak bisa. Ya. Fauqa di atas. Gak mungkin fauqi atau fauku. Karena dia zorof. Ya. Baik. Ada yang bisa jawab gak? Al-qaul. Kenapa dia harokatnya kasroh? Ayo, ada yang tahu gak? Kenapa kata majrur saat al-qaul itu kasroh? Siapa majrur ini? saat karena qobla. Pak Maulana bilang karena qobla. Ya, dia itu majrur ya.
Majrur karena qobla. Nah, ini saya kasih tanda nih. Dia majrur karena qobla. Ya, yang ibu-ibu juga nih. Dia majrur ya. Duh, laptop saya yang satu ini kurang bagus ya. Nah, karena apa? Karena dia ada qobla. Nah, gitu. Majrur ya, karena dzaraf itu dia seperti huruf jar ya. Kemudian al-amal. Coba yang lain jawab. Al-amal kenapa dia juga kasroh? Ini gampang ini. Ibu-ibu coba, ibu-ibu. Kenapa al-amal harokatnya juga kasroh? Ada apa gerangan? Ibu-ibu, yang akhwat. Karena dia naat. Masya Allah, barakallahu fikum, tapi kurang tepat. Gak apa? Salah gak masalah. Nanti kita belajar kan. Gimana? Karena didahului oleh huruf jar. Hmm, Makanya di situ ada huruf itu dia jawabannya. Karena ada huruf ataf. Dia maktuf ke siapa dia sebenarnya itu? Kan wow ini betul ya. Wow ini huruf ataf. Ya, huruf ataf betul. Huruf ataf itu maknanya apa? Eh, kata setelah huruf ataf itu harokat yang ngikut ke tempelannya, ke induknya. Ya, induknya apa tuh? Maknya mana? Dia nyontoh ke siapa tuh harokatnya kira-kira ya? Al-amalinya ya. Ke siapa dia mencontoh ya, nyontek ya? Coba ya tadi yang coba siapa tadi yang coba itu? Ibu Sofia ya. Iya, itu betul. Karena huruf ataf. Pertanyaan saya, dia nyontoh kasroh ini ke kata yang mana? Kan dia atof, maktuf. Harokat siapa ya yang dia contoh? Ibu Sofia. Ah, ah? Sahih, betul ya. Al-qawl. Nah, dia maktuf. Maktufun alaihnya adalah al-qawl ya. Sama-sama kasroh. Nah, gitu ya. Ini bab saya kayaknya bahas di bab tentang tawabi' ya. Nah, ini agak susah nih persoalannya. Agak susah, ini butuh analisa nih ya, ikhwannya. Coba ikhwannya. Ya, kata ad-dalil, ya, wad dalil, ya, wad dalilu ya. Nah, ibu-ibu juga, wad dalilu. Ini agak susah nih saya akui ini. Tapi coba kita sama-sama belajar ya. Kenapa bisa ad-dalilu? Ya? Ayo, apakah ini juga maktuf atau gimana? Ada bisa jawab nggak? Tanya coba Pak Muhammad Daniel. Ada Ustaz, Gimana? ada karena wawnya itu waw istinasi ya. Wow itu wow apa? Istinasi ya. Aku udah jelas. Wow apa? Wawnya waw istinasi ya. Oke, kemudian kenapa bisa dhammah ad-dalil ya? Apa Jadi mubtada apa kedudukannya sebenarnya itu ya? Jabatannya apa ya? mubtada jumlah baru itu. Apa? Jadi mubtada Ustaz. Mubtada, betul sahih, masya Allah. Barakallahu fikum. Antum belajar nahwu udah lama ya Pak Muhammad Daniel ya? Sudah belajar mulakhas. Mulakhas yang mana tuh? Kuat ni'mah. Ah? Kuat ni'mah mulakhas kuadilullah. Arabinya.
Yang tebel itu ya, Iya, Ustaz. Enggak terlalu tebal, lumayan. ya Yang punya al-mulakh. nur. Soalnya al-mulakh itu banyak ya. Bahkan saya juga pernah nulis buku bahasa Arab, juga al-mulakhas juga namanya. Memang namanya banyak ya, al-mulakhas. Tapi saya yakin nih, al-mulakhas yang dimaksud itu mulakhas yang tebel itu, saya kira. Yang juga punya itu Enggak, kitabnya. Ustaz, yang. Ya, tebel ya kitabnya ya. Enggak, Ustaz. Rocky. Oh, tipis malah. Oh, berarti Punya punya Ustadz Fuad siapa? Mas, Ustaz. Punya syekh atau punya ustadz itu? Punya Fuad mah pendidikan Nasrani. Siapa? Punyanya Fuad mah. Wah, kurang jelas loh. Atau di mana Pak Pak Dan? Di hutan atau di mana nih? Karena Kayaknya susah sinyal tuh ya. Atau apa mungkin di kapal kali. di rumah, Ustaz. Di rumah, Ustaz, di rumah. Di ruangan ya. Ya, seberkah baik. Oh, baiklah. Baik, Masya Allah. Mumtaz ya Pak Muhammad Dan. Itu sebenarnya susah loh. Kan orang bisa terkecoh loh. Dikiranya itu ataf kan. Wah, harusnya buat dalili kan. Buat dalili harusnya. Enggak. Dia sebagai kalimat baru. Ya, sebagai jumlah baru. Ya, maka itu mubtada. Wow ini cuman wow yang menghubungkan antara dua dua konteks kalimat aja supaya nggak keputus gitu loh. Nah, gitu. Tapi dia kalimat atau jumlah baru gitu ya. Qauluhu ta'ala seterusnya fa'lam. Nah, fa'lamnya dia tahu nggak? Dia apa? Apakah dia fi'il atau dia isim atau ibu-ibu nih? Gampang ini mah. Ibu-ibu, fa'lam itu fi'il atau isim? Fi'il apa? Masya Allah mumtaz ya, Fina aman ya. Gampang lah. Gampang lah ya. Eh, baik. Nah, yang ikhwan nih, pertanyaan saya. Huruf lam pada kata la ilaha, ini saya kasih tanda ya. Nah, itu lam apa namanya ikhwan? Nafi- La nafiyah. Nafiyah apa? Lil jins. Ya, la untuk penafian jenis ya. Ya. Kemudian kenapa ilaha harokatnya fathah? Kenapa fathah? Hah? Kenapa fathah pada ilah ini? Ada yang bisa bantu jawab? Sebenarnya kita belajar cuman segini aja, cuman belajar kenapa dia dhammah, kenapa dia kasroh, kenapa dia fathah itu aja sampai selesai gitu. Tapi jangan dikira itu gampang, enggak susah ini mah, susah gitu. Ada yang tahu nggak kenapa dibaca ilaha, bukan ilahi atau ilahu? Ayo coba Pak Andrika, kenapa? Karena dilalui oleh huruf la nafiyah itu Ustaz. Lam mansubah. Lama subah. Yang lain aja, isim inna. Yang lain aja, khobar anna, khobar anna. Kalau kita bahas anna ya, kan ada anahu ya. Cuma kita bahas domir ha dulu ya. Domir ha. Domir ha ini sebenarnya dia, ayo bentar, agak keputus. Domir ha ini ya dia jelas dia ini ya, dia
nggak mungkin berubah harokatnya, tapi dia punya punya kedudukan sebetulnya. Kalian tahu nggak? Dhamir ha ini sebenarnya kedudukannya marfu atau mansub atau majrur. Yang akhwat dulu ya, yang akhwat. Yang akhwat ada yang tahu gak nih? Dhamir muttasil ha itu sebenarnya dia kedudukannya mansub atau marfu atau majrur. Ustaz, Mansub. Kenapa dia mansub? Oke, cuma yang ikhwan ya. Cuma saya cek dulu ikhwan yang reskan siapa aja nih. Satu orang doang ya. Coba Pak Muhammad Danielnya. Dhamir muttasil ha pada kata annahu itu dia kedudukannya mansub, majrur atau marfu'. Fi mahalli nasbin ismu inna. Fi mahali Ismu inna. nasbin. Isim inna masalah mumtaznya. Jadi kalau di pembahasan inna ya dan saudari-saudarinya, maka setelah huruf inna ada isim inna. Isim inna. Ya. Isim inna itu dia setelah inna itu apa? Harus mansub, harus mansub. Nanti bisa dicek ya di pembahasan mansubah. Nah, kalau kebalikannya isim kana itu dia dalam harus marfu' ya, harus marfu' atau fi mahali raf'in. Baik. Terus udah pukul 10 ya, kita tahan dulu sampai anahu dulu aja ya. Kita gak usah buru-buru, anahu aja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya gini? Kita dapat banyak pelajaran hari ini ya. Kita dapat tentang huruf mim ya, mim nafiyah, lam nafiyah gitu ya, isim isyarah. Lalu kita dapat dzaraf juga tadi ya, dzaraf zaman gitu ya. Alhamdulillah. Ya, kita pelan-pelan aja. Kita nggak kejar setoran gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak, saya sini. Izin tanya Ustadz, masih penasaran nih. Bapak siapa nih? Bapak Andri, Andrika Andrika. Ustadz. Ya, gimana gimana? Kata babu Ustadz, Apa? kata babu, Oh, kata babu, bab. Kenapa? babu, terus ada kata al-ilmu. Mm-mm, mm-mm. Nah, tadi Ustadz bilang pas pembahasan tadi babu itu sebagai mubtada Ustadz, Betul, dia mubtada. al-ilmu sebagai khabar. Ilmu sebagai khobar ya, betul. Nah, yang selama ini kita pelajari bahwa Ustadz kalau ba mubtada itu selalu ma'rifah Ustadz. Kemudian khabar Mubtada sebagai selalu ma'rifah. Oke, kemudian kemudian khabar uh, sering nakirah Ustadz. khobar selalu Nakirah, nakhirah. Nah, ya, Ustadz. sekarang kan kamu ketemu fakta yang mengejutkan kan? Ternyata Betul Ustadz. mubtada bisa nakhirah. Iya, dibalik Ustadz. Ternyata khobar bisa ma'rifah. Betul Ustadz. Nah, itu sangat mengagetkan antum kan? Iya Ustadz. Alhamdulillah dapat faedah baru antum. Ya. Nah, baik. Ada lagi yang lain? Ustaz, Ya, yang kata alat tadi bukannya sebagai apa, Ustaz? apa tuh? Yang mana? Ta'ala. Ya, ta'ala ya. Ya, itu fi'il.
Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kita nggak bahas kedudukan. Yang kita bahas jabatan atau kedudukan itu hanya isim aja. Alhamdulillah. Oke, sudah mau pukul 10 ya. Saya yakin teman-teman udah capek ini ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Masih semua semangat ya. Ah, kira-kira teman-teman lebih nyaman dipisah begini atau satu Zoom aja? Kalau saya sih jujurnya lebih enak satu laptop aja gitu ya. Tapi saya kembalikan kepada ibu-ibu nih. Ibu-ibu lebih gimana? Prefer saya pakai dua laptop kayak sekarang atau saya satu laptop aja? Otomatis digabung Zoom-nya. Tadi gabung Ustaz izin kalau lewat akun nggak nampilin apa gitu. Gimana? Kalau satu laptop gimana tadi? Izin kalau yang akun nggak nampilin video. Emang sekarang video muncul ya? Hanya gak ngecek. Gua gak muncul kok yang Ahmad videonya. Oh maksudnya video ikhwannya gitu ya? Video apa maksudnya? Ini video Ahmadnya tuh video ikhwan ya? Ya gak muncul itu. Kayak sekarang kan nggak apa namanya kameranya kan di offin gitu. Ah, Kalau seandainya digabung yang penting kan yang akwadnya kan diizinkan kamera di situ. ya intinya yang Ahmad juga off terus kan ya? Iya, yang ikhwan juga setawannya juga off semua kan coba. Cek dulu ya. Yang ikhwan gak ada satupun di akun kamera. Oke, sip. Soalnya gini, kalau misalkan satu laptop, anak enak tulis-tulisnya gitu kan. Hanya harus tulis di laptop Ahwat, harus tulis di laptop Ikhwan. Ini agak rempong juga sebenarnya. Tapi, sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan sedikit saja. Kemudian kita coba ngambil faedah dari para ulama tentang pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu ya. Faedah terkait akidah tentunya ya. Insya Allah taala besok insya Allah ya. Oke, kita akhiri masing-masing dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Allah khairan Ustaz. Assalamualaikum.